Baik, Ante. Sang Buddha itu menolak 4 sebab, Ante. Sayang katang, parang katang, kemudian sayang katanca, parang katanca, dan adicca samupana. Nah, khususnya untuk sayang katang atau self-done dilakukan oleh diri sendiri, tidakkah itu kemudian bertentangan dengan ajaran yang seringkali kita temukan bahwa semua itu harus dikerjakan oleh diri sendiri? Contoh waktu kita membaca perenungan bahwa kita adalah pewaris karma kita sendiri. Iya, itu pertanyaan yang sangat bagus. Bahwa pube kata hetu suka tukang patisang wedeti. Seseorang mendapatkan kebahagiaan penderitaan disebabkan oleh perbuatannya pada masa yang lampau. Jika demikian, yang namanya usaha, yang namanya upaya, nggak mungkin ada bagi manusia untuk bebas dari penderitaan. Itu yang Sang Buddha katakan. Meskipun kita di satu sisi yang lain juga mendengar ajaran Sang Buddha bahwa kebahagiaan penderitaan itu, berasal dari timbunan jasa kebajikan yang telah dilakukan pada masa yang lalu. Tetapi itu sendiri adalah sebuah faktor-faktor yang bukan menjadi yang utamanya itu dari yang lampau itu yang akan memberikan yang sekarang, tetapi hanya sebagai penunjangnya saja. Di saat sekarang ini, usaha, upaya dalam bagaimana seseorang itu menanggapi situasi segalanya itu masih sangat berpengaruh dengan bagaimana nilai apa yang dimunculkan di dalam hatinya, sikap penyikapan apa yang dilakukan oleh batin dengan sisi buruk maupun sisi baiknya, sesungguhnya itu yang menentukan penderitaan atau kebahagiaan. Cara pandang yang keliru atau cara pandang yang benarnya. Kembali pada pube kata hetu, disebabkan oleh perbuatan yang telah dilakukan pada masa yang lampau. Di sini seolah-olah bahwa keberadaanku itu tidak lain adalah keberadaan yang sama di zaman yang lalu sebelum kehidupan sekarang ini ada. Ya, itu semacam pandangan sebagai yang boleh dikatakan pandangan berkelanjutan atau sasata titik. Kalau mau dikaitkan ke sana juga memungkinkan. Tetapi setidaknya di sini Sang Buddha menolak pube kata hetu itu nanti akan berseberangan dengan kalau itu sudah pube kata hetu, sudah takdirnya, kita tidak punya free will. Kita tidak punya kebebasan bergerak, tidak punya kebebasan memilih. Termasuk juga bahwasanya kalau kebahagiaan penderitaan kita ini berasal dari sosok yang maha kuasa, sosok yang maha segalanya, penentu nasib, penentu takdir. Ya, sudah berikan, ya. Terus kemudian kita menderita, kemudian kita sakit, ya. Artinya apa? Artinya penguasa yang lalu itu yang membuat kita itu melakukan hal-hal yang buruk. Sehingga kita sekarang ini mendapatkan penderitaannya. Termasuk juga, katakanlah tadi itu, yang dari diri sendiri. Nah, kalau mengerti bahwa diri sendiri itu mendapati penderitaan di kehidupan sekarang ini, dan kehidupan sekarang ini menderita itu karena buah kehidupan yang lampau, artinya apa? Kita sudah memastikan
bahwa kehidupan yang lampau kita itu telah melakukan sekian jenis perbuatan, melakukan ya pelanggaran-pelanggaran sila, melakukan keburukan-keburukan yang tahu berapa banyak keburukan itu, berapa lama, berapa sering, dan bagaimana kemudian kita membalasnya atau menutupinya. Kalau kita itu kemudian dengan duduk manis menerima bagian buah-buah yang tidak menyenangkan, yang menyakitkan, yang membuat menderita, kemudian hanya pangku tangan untuk melihat, menikmati atau merasakan penderitaan yang menimpa diri. Sang Buddha mengajarkan tentang usaha, tentang upaya, yaitu dengan cara berpikir secara positifnya, secara nilai luhurnya, terlebih secara bijaksananya, ya bahwa semuanya itu ada penderitaan itu karena ada kelahiran karena ada perbuatan karena ada kemelekatan. Ada kemelekatan karena ada kesenangan karena ada perasaan. Di sini dalam konteks ini Sang Buddha hanya sampai pada wedana saja, hanya sampai pada wedana, yaitu munculnya kesenangan penderitaan. Munculnya kesenangan penderitaan itu karena ada phassa, karena wedana muncul itu karena adanya phassa itu. Phassa juga muncul karena ada salayatana. Phassa artinya kontak, salayatana artinya landasan kesadaran, landasan winyana atau landasan pengetahu. Nah, ini adalah penyebab-penyebabnya yang kalau dirunut yaitu adalah bermula dari ketidaktahuan atau awija itu. Kalau mereka mengerti wija, awija akan tidak ada. Ya. Dan dari situ, nah seseorang akan bisa mendapati bagaimana setelah ada phassa, ada wedana ini, mengertinya sebagai paticca samuppanna dhamma, yaitu menderita karena sebab. Sebab di sini adalah ketika nilai-nilai yang tidak bajik dimunculkan, yang muncul adalah penderitaan. Sesungguhnya secara fisik apapun luaran itu tidak akan berpengaruh pada batin jika batin itu punya nilai luhur yang dipakai untuk menyikapinya. Sebaik apapun kondisi luaran, kalau isi hatinya itu buruk, selalu akan mendatangkan penderitaan. Sedikit apa yang tidak menyenangkan, sudah tidak puas, sudah ngomel-ngomel, sudah teriak-teriak, sudah apa, sudah kesel, sudah ngambek, sudah apa, dan sebagainya. Nah, padahal itu sesuatu yang mungkin orang lain itu sudah seoptimalnya bisa melakukan, semampunya. Dan memang tidak ada cara lain yang mampu dilakukan atau kalaupun memungkinkan tidak setimpal dengan apa yang seseorang itu butuhkan. Sudah dibuat sedemikian rupa tapi terlalu manja, terlalu cengeng sehingga gampang untuk menjadi tidak puas. Meskipun apa yang ada sesungguhnya sangat-sangat bagus dibandingkan dengan tentu jauh kelas-kelas di bawahnya masih sangat banyak begitu ya. Kalau kita punya penghargaan meskipun terhadap barang yang sederhana, terbiasa punya penghargaan, artinya bisa menghargai apa yang orang lain berikan, ya apalagi kalau itu bukan keluarga sendiri, bukan orang tua sendiri, ya bagaimana kita bisa menghargainya, termasuk meskipun itu orang tua sendiri, apalagi kalau itu orang tua sendiri yang memberi, bagaimana kita bisa menunjukkan penghargaan pada apa yang telah orang tua berikan itu, sehingga
menjadi orang yang punya penghargaan itu hanya akan ada kebahagiaan. Menghargai barang yang diberikan, menghargai niatan baiknya. Meskipun barangnya itu tidak berharga, tapi memang mampunya segitu, dia nggak bisa melakukan atau memberi lebih dari itu, tapi kita tahu dia memberinya itu dengan kesungguh hatian, dengan penuh segala hal yang hati yang baik, ya tetap kita bisa menghargai niatan baik seseorang itu, akan mendapatkan kebahagiaan juga bagi pihak yang menghargai, bukan bagi pihak yang dihargai. Meskipun itu akan berdampak juga bagi pihak yang dihargai, mungkin mendapatkan rasa terima kasih, mendapatkan hal-hal kebaikan yang berupa balas jasa yang seseorang itu mungkin akan lakukan kepada dirinya. Nah, ini agak lari lagi dari pertanyaan. Ya, tapi balik pada pertanyaan itu tadi, usaha secara free will-nya itu masih sangat memungkinkan di saat ini pula. Jadi kalau kita hanya melulu terpancang pada apa yang kehidupan lampau itu telah lakukan, kemudian akan mendatangkan kebahagiaan penderitaan di saat ini tanpa bisa mencari jalan, yaitu adalah semacam pandangan sebagai yang ada takdirnya, dan itu tidak selaras dengan hukum kemunculan bersebab yang disebut dengan paticca samuppada. Soalnya semuanya itu bergantung dengan apa yang sudah dari sononya itu ada, nanti yang sekarang ini tinggal menjalankan saja untuk menderita bagaimana atau bahagia bagaimana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Tapi ini penjelasan saya ini bisa bisa kurang tepat juga ya. Ini hanya pendapat pribadi lebih banyak. Ya, tapi bagaimanapun ini bisa menjadi salah satu pemikiran bagi kita dari apa yang ditanyakan dan dijawab sedemikian rupa, dan nanti bisa didiskusikan lebih lanjutnya. Anumodana. Sabitiyo vivajantu